Yang berwarna kuning itu namanya burung kepodang, Nak. Itulah suaranya yang unik. Wah, begitu ya, Bu. Aku sangat senang melihat burung-burung itu, Bu. Sekarang sudah panas, Bu. Ayolah kita pulang. Bahkan terkadang ia bisa kencing di tempat tidur. Bu, makanlah nasinya, Bu. Biar ibu cepat sembuh, Bu. Aduh, aku kakiku sakit, Nak. Ikuti terus cerita-cerita menarik dari kami. Cintai budaya kita dan literasi. Selamat menyaksikan, like, komen, subscribe, dan share. Kisah kasih sayang ibu yang sia-sia. Sejak ditinggal mati oleh suaminya, ia sudah mengandung bayi laki-laki. Beberapa bulan kemudian, lahirlah bayi laki-laki mungil. Tenanglah, Nak. Tenang, Nak. Ibu menyayangimu. Nak, tenang, Nak. Walaupun kau tak punya ayah, percayalah kepada ibu, Nak. Semoga kelak nanti, setelah kau besar, menjadi anak yang berbahagia dan berbakti kepada orang tua, Nak. Walau ia berjuang sendiri, ia sangat sayang kepada anaknya. Apapun yang ia dapatkan yang terbaik pasti untuk anaknya. Mencari sayur di tepi sungai dan sawah agar ia bisa bertahan hidup. Walaupun aku tidak memiliki banyak uang, aku harus bisa bertahan hidup agar anakku nanti menjadi orang yang berguna bagi keluarga dan bangsa. Perjuangan seorang ibu yang sungguh luar biasa. Seiring berjalannya waktu, anaknya pun tumbuh menjadi anak yang lebih besar dan cerdas. Bu, please, Bu. Tolong, Bu. Aku ingin ke sawah, Bu. Ingin melihat-lihat sesuatu. Aku ingin tahu sungai, Bu. Tolong, Bu. Antarkan aku, Bu. Please, Bu. Menyadari rasa ingin tahu anaknya begitu tinggi, ibunya pun tak tega. Akhirnya mengantarkan anaknya melihat-lihat sawah dan sungai. Banyak sekali pertanyaan dari anaknya. Bu, ini apa namanya, Bu? Itu tumbuhan palem namanya, Nak. Tumbuhan itu apa gunanya, Bu? Kok daunnya berbeda-beda warnanya, Bu? Banyak sekali pertanyaanmu, Nak. Itu tumbuhan banyak gunanya. Kalau warnanya berbeda karena ya tumbuh, Nak. Ibunya sangat sabar menjawab pertanyaan karena memang anaknya sangat ingin tahu tentang sesuatu. Ia pun melanjutkan perjalanan dari satu tempat ke tempat lainnya. Bu, itu binatang apa, Bu? Itu namanya bebek, Nak. Kalau yang di pohon itu, Bu, apa namanya itu, Bu? Wah, Nak, itu namanya burung, Nak. Ibunya memang sabar sekali mendidik anak karena ia menyadari penting untuk masa depannya. Yang berwarna kuning itu namanya burung kepodang, Nak. Itulah suaranya yang unik. Wah, begitu ya, Bu. Aku sangat senang melihat burung-burung itu, Bu. Sekarang sudah panas, Bu. Ayolah kita pulang. Apa juga burung itu bertelur ya, Bu? Mari, Bu, kita pulang, Bu. Aku sudah panas, Bu. Lapar, Bu. Beberapa tahun kemudian, anaknya pun tumbuh menjadi orang dewasa. Kini ibunya tidak muda lagi. Ia sudah mulai sakit-sakitan. Berjalan pun ia tidak mampu. Bahkan terkadang
ia bisa kencing di tempat tidur. Bu, makanlah nasinya, Bu, biar ibu cepat sembuh, Bu. Aduh, aku kakiku sakit, Nak. Begitulah yang dilakukan anaknya sehari-hari. Ya, sekarang harus merawat orang tuanya karena ia hidup sendirian dan dituntut juga di tempat kerjanya. Bahkan ia sering terlambat datang ke kantor karena harus mengurusi orang tuanya terlebih dahulu. Aduh, beginilah kalau menjadi orang tua. Mulai dari kaki, tangan, sakit secara bergantian. Kasihan anakku, ya harus mengurusku. Walaupun waktu kecil aku mengurusnya. Wah, rupanya aku terlambat juga hari ini. Hampir setiap hari, anaknya terlambat datang di tempat kerja. Walaupun seperti itu, ia menyadari bahwa ia harus juga mementingkan orang tuanya, karena ialah yang membesarkan dirinya waktu dulu. Pada suatu hari, anaknya bertemu dengan teman kantornya. Ia pun berbincang-bincang dan diberikan jalan keluar. Disarankan agar tidak terus-terusan terlambat. Sebenarnya kamu bisa saja tidak terlambat asalkan kamu cerdas. Zaman modern tidak sama dengan zaman dahulu. Sekarang selamatkanlah karirmu. Kamu kan punya orang tua. Orang tua itu bisa ditaruh di panti jompo ataukah di mana. Dia kan sudah tua. Bagaimana sekarang masa depanmu kalau kamu masih hanya terikat oleh itu? Terima kasih, kawan. Namun tidak semudah itu untuk melupakan jasa orang tua, kawan. Aku merasa dari kecil dipelihara hingga menjadi besar seperti ini. Kita tidak boleh durhaka, maka akulah yang mempunyai kewajiban untuk merawatnya sekarang, kawan. Entah seperti apa temannya mempengaruhi. Akhirnya ia memutuskan untuk membuang ibunya ke hutan saja. Nah, kamu ajak kemana diriku, Nak? Di mana ini, Nak? Aku tidak melihat apa-apa, Nak. Tenanglah, Bu, tidak kemana-mana. Ayo ikut aku saja, Bu. Jangan khawatir, Bu. Nafasku sesak, Nak. Istirahatlah dulu, Nak. Istirahatlah. Baiklah, Bu. Ibu bisa duduk dan berbaring sebentar di tempat ini, Bu. Ayo, Bu, tenanglah. Ibunya sebenarnya telah memiliki firasat apa yang ingin dilakukan oleh anak tunggalnya itu. Namun ia tidak menolaknya karena mungkin ia sangat keberatan merawat ibu. Nak, itu bunyi apa, Nak? Itu bunyi burung, Bu. Nak, yang putih itu bunga apa, Nak? Bu, itu namanya bunga Kamboja, Bu. Nak, sekarang ini ibu berada di mana, Nak? Ada di hutan, Bu. Ibu kok cerewet sekali menanyakan segalanya. Inilah, itulah. Dulu, waktu kecil, bukankah kamu telah menanyakan segala hal? Ibu sangat sabar. Kalau ibu bertanya 1-2 saja, kenapa kamu marah-marah, Nak? Mendadak telinga anaknya merah dan merasa malu. Pulanglah kamu, Nak. Pulang. Jangan sampai kamu tersesat di jalanan. Di sana, ibu sudah sebarkan ranting setiap ada pengkolan itu, Nak. Biar kamu tidak tersesat di jalanan. Ingat, Nak.
Di sana ibu sudah sebarkan ranting-ranting pohon, nak. Tinggalkan saja ibu di sini, nak. Pulanglah segera, nak. Ternyata itu adalah kata-kata terakhir dari ibunya. Sekarang ibunya sudah mengemuskan napas dan tak lagi merepotkan anaknya. Kata-kata bijak dari ibunya itu menyebabkan anaknya merasa menyesal dan sesak dadanya. Pengorbanan seorang ibu yang sangat sia-sia karena anaknya yang durhaka. Maafkan Bu, maafkan aku Bu.